Bisa desa. Ini merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Jadi harapannya nanti di kampung KB yang berkualitas ini itu ada partisipasi aktif dari masyarakat terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan. Dalam menjalankan Ibu, apakah ada kendala yang sifatnya lebih darurat Bu terkaitnya? Ya, sebenarnya kalau masalah darurat tidak ada. Semuanya kembali ke perangkat desa masing-masing. Karena memang ini butuh pendekatan, ya, butuh pendekatan khusus di mana perangkat desa ini harus bisa update informasi. Jadi dibutuhkan orang-orang yang memang pengetahuannya lebih tinggi, terutama dalam hal IT, karena nanti dia terkoneksi dengan sistem yang diluncurkan dari BKKBN. Jadi ada input data, kemudian kalau misalkan ada penduduk yang ingin tahu, oh jumlah penduduk desa itu berapa, itu tinggal klik, itu akan bisa melihat. Jumlah peserta KB itu berapa, tinggal klik bisa melihat. Itu seperti itu. Selama mensosialisasikan tentang terkait KB, gimana harapan jenengan untuk kedepannya? Ya, harapannya memang untuk kampung KB ini semuanya bisa menjadi kampung KB berkualitas. Seluruh desa dari 474 itu. Kalau di kita memang semuanya sudah, dan tidak semua kabupaten itu seluruh desa sudah terpapar terpredikat sebagai kampung KB berkualitas. Ya, kampung KB ini identitas, ya, identitas. Jadi beda dengan cakupan KB, tapi ini identitas. Cuman lihat ada derajat atau tingkatan, ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang paripurna, ada yang masih dasar. Ya, seperti itu ya. Kami sebenarnya untuk target, ya, itu harapannya sampai di angka 30%. Nah, cakupan di 2024 itu sebenarnya sudah 17,9%. Nah, di tahun 2025 ini kami bisa menambah menjadi 14,94%. Itu sebenarnya sudah cukup untuk tahun ini. Nah, tapi nanti untuk tahun depan kita harus meningkatkan lagi karena memang harapannya targetnya sih kalau bisa semuanya bisa mandiri, akan tetapi untuk Lamongan mungkin kita tidak bisa kalau all 100% mandiri, jadi kita masih harus menata jumlah peserta KB aktif ya. Ini kita untuk tahun 2025 sampai dengan bulan September. Jadi data kami yang sudah kami tarik atau sudah diinput, karena memang begini, untuk KB itu cakupannya dari masing-masing wilayah itu diinput di laporan namanya SIGA. Jadi bukan manual lagi. Jadi sudah namanya sistem informasi keluarga. Nah, yang sudah di close, maksudnya sudah terverifikasi itu terakhir di bulan September tahun 2025. Jumlah kami itu adalah 128.342 akseptor. Seperti itu. Nah, yang kalau untuk seluruh peserta KB baru semuanya ya, itu mulai bulan Januari sampai September itu sudah 23.714 akseptor dari 123.217. Jadi target kita kalau dihitung itu sudah 103%. 103%.
103,78% dari target. Nah, untuk angka kegagalannya kan ada ya angka, bukan kegagalan ya, namanya unmet need ya, jadi angka pasangan usia subur yang tidak mau ber-KB itu ada. Itu sebenarnya targetnya adalah kurang dari 10%. Tetapi di kita ini kita sudah bisa menekan sampai di angka 4,37%. Jadi hampir semuanya untuk kepesertaan tadi ini kita sudah bagus ya, termasuk juga yang pasangan usia subur yang tidak ber-KB meskipun toh masih ada, tetapi masih di bawah target rata-rata. Itu seperti Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more imps while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting on debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in. jangka panjang. Nah, seperti itu. Kalau yang jangka panjang contohnya adalah ditektomi atau MOB, metode operasi wanita ya, atau MOB, metode operasi pria, itu yang namanya jangka panjang, atau IUD karena memang IUD atau kalau dulu namanya spiral ya, itu jangka waktu pemakaian bisa sampai 5-8 tahun. Nah, kalau yang metode yang non MKJP atau non kontrasepsi jangka panjang itu ada banyak, contoh pil yang bulanan, kemudian suntik ada bulanan, ada 3 bulan, kemudian ada lagi yang metode KB alamiah, contohnya kondom, contohnya kalender, contohnya KB senggama putus, itu sebenarnya juga salah satu metode seperti itu. Sebenarnya banyak sekali dan memang masing-masing itu punya peruntukan. Jadi saya ambil contoh orang-orang dengan gangguan tensi, punya tensi tinggi, maka dia tidak boleh menggunakan KB yang jenis hormonal, dia harus menggunakan yang non hormonal. Yang bisa memutuskan ini adalah tenaga kesehatan. Perlu disampaikan bahwa kita mempunyai 27 balai KB di setiap kecamatan. Nah, seandainya memang membutuhkan segala sesuatu informasi tentang KB, kami harapkan bisa mengarah ke balai KB itu atau ke penyuluh-penyuluh KB kami yang ada di lapangan. Karena apa? Sekarang kan zamannya TikTok, zamannya media-media yang memang kadang-kadang informasi yang diberikan tidak selalu benar, sehingga harus dikonfirmasi lagi. Oleh karena itu, saran saya kalau misalkan kepengen tahu tentang KB yang sesuai, maka bertanyalah kepada petugas yang memang betul-betul mengerti.